Seorang wanita mencoba tidur tanpa pakaian dalam dan malam ini dia mengalami pengalaman yang mengerikan. Setelah wanita itu tertidur, seorang pria merangkak keluar dari bawah tempat tidurnya. Pria itu mengeluarkan beberapa pil tidur dan menempelkannya di mulutnya, sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Pria itu mulai mandi di kamar mandi, menggosok gigi dengan sikat gigi wanita itu, lalu menaruhnya kembali pada tempatnya dan menyapu rambutnya sendiri yang ada di lantai. Dengan cara ini, wanita itu tidak tahu bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Ia menyetel alarm pada pukul 4 pagi dan pria itu tanpa malu-malu pergi tidur bersama wanita itu. Setiap pukul 4 pagi, pria itu akan minum teh susu sang wanita. Setelah melakukan hal itu, dia langsung pergi. Saat wanita itu bangun, dia merasakan sakit di lehernya setiap hari. Dia jelas tidak minum banyak susu, tetapi jumlah susu yang diminumnya setiap hari entah mengapa menjadi bertambah. Tetapi wanita itu tidak menanggapinya dengan serius dan dia pikir dia terlalu lelah. Ketika wanita itu baru saja keluar, dia menemukan bahwa penutup kunci kombinasinya telah dibuka. Apakah benar ada pencuri di rumah itu? Wanita itu menyeka penutup kunci kombinasi lalu meletakkannya. Ketika dia pulang kerja, penutup kunci kombinasi telah dibuka lagi. Sang wanita merasa sangat bingung. Dia menelpon ibunya dan memastikan bahwa hanya ibunya yang datang. Sebelum dia bisa merasa senang beberapa detik, terdengar suara aneh di luar. Gagang pintu rumahnya terus berputar, membuat sang wanita menjadi takut. Orang yang ada di luar mencoba masuk, tetapi ketika wanita mengintip keluar, dia tidak menemukan seorang pun di sana. Wanita itu segera menelpon polisi dan ketika polisi tiba, mereka tidak menemukan apapun kecuali puntung rokok di lantai. Wanita menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah di rumahnya. Jadi ia ingin meminta keamanan apartemen untuk memeriksa pengawasan untuk melihat apakah ada pencuri di rumahnya. Namun petugas keamanan mengatakan bahwa kecuali pengawasan di gerbang utama, pengawasan di lantai atas semuanya palsu dan menyesatkan. Wanita itu tidak punya pilihan selain bersiap untuk pindah. Sebagai seorang karyawan bank, dia bertemu dengan seorang pria yang sangat aneh hari ini dan ada sedikit perselisihan di antara mereka. Saat dia pulang kerja, pria itu datang untuk menemuinya lagi sehingga wanita itu menjadi ketakutan. Untungnya kepala bagian tiba tepat waktu dan wanita itu berhasil lolos dari bahaya dan kepala bagian mengantarnya pulang. Tiba-tiba bel di luar pintu berbunyi. Setelah diperiksa, ternyata kepala bagian itu hanya datang untuk mengembalikan dompet sang wanita yang jatuh di dalam mobil. Lalu kepala bagian pergi ke toilet untuk menyiram toilet. Saat ini wanita itu mulai panik lagi karena dia tidak pernah memberitahu kepala bagian nomor rumahnya. Jadi bagaimana kepala bagian bisa tahu nomor rumahnya? Sebelum kepala bagian sempat menjelaskan, wanita itu sangat takut hingga ia mencari alasan dan segera menyelinap keluar untuk membeli minum. Tetapi sebenarnya dia sedang menelpon polisi. Wanita itu mengira kepala bagian itu adalah pencuri yang masuk ke rumahnya. Tetapi ketika polisi tiba dan membuka pintu, mereka mendapati kepala bagian itu tergantung di pintu rumah sang wanita. Sekarang ia benar-benar tidak punya cara untuk menjelaskan kejadian ini dan telah diperlakukan sebagai seorang tersangka. Namun menurut penyelidikan, kepala bagian itu tidak dibunuh oleh sang wanita, melainkan oleh orang lain. Tetapi dia dipecat karena meninggalnya kepala bagian itu. Dan hal yang lebih mengerikan sedang menantinya. Apakah kalian tertarik dengan cerita ini?